Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas Pancasila, yaitu dengan melaksanakan pemaparan materi, di mana yang saya paparkan materi ini adalah mengenai pengertian dan makna ideologi negara. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, dasar, serta cita-cita. Sedangkan logos memiliki arti yaitu ilmu. Ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan atau buah pikiran atau ses des idees. Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf asal Perancis, Gustave de Trichy, pada tahun 1796 untuk mendefinisikan sense of idea, yang diklaimnya diadaptasi dari epistemologi filsuf John Locke, yang menganggap semua pengetahuan manusia adalah pengetahuan tentang gagasan. Dan bagi de Trichy, ideologi adalah ilmu tentang gagasan dan asal-usulnya. Dengan demikian, pengertian ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, ataupun pengalaman-pengalaman. Ciri-ciri ideologi adalah memiliki derajat yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ideologi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku suatu bangsa atau negara yang mereka yakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ideologi bermakna juga ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam artian netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi juga memiliki sifat mencangkup sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi realitas. Pada dimensi ini, nilai-nilai yang terkandung bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat sehingga tertanam dan berakal di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka itu betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua yaitu dimensi idealisme. Dimensi ini mengandung cita-cita dan harapan yang ingin dicapai dan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi ini memiliki keluasan yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Lalu di dalam ideologi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ideologi terbuka. Ideologi ini adalah suatu pemikiran yang bersifat terbuka. Dengan ciri-cirinya adalah bahwa nilai-nilai atau cita-cita tidak dapat dipaksakan datangnya dari luar, melainkan diambil dari moral atau etika, budaya masyarakatnya. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi ini merupakan suatu pemikiran yang bersifat tertutup.
Dengan ciri-cirinya adalah isinya bukan dari cita-cita seperti ideologi terbuka, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan diajukan mutlak. Ciri khas ideologi ini yaitu ideologi yang dianggapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Ideologi tertutup, ide atau pemikiran berasal dari luar diri masyarakat atau bangsa, sehingga kebenarannya dipaksakan dan masyarakat kurang merasa memiliki. Di Indonesia sendiri, Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia termasuk ideologi terbuka. Karena Pancasila merupakan pedoman hidup bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Maka Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi visi bagi kehidupan bernegara Indonesia dengan terwujudnya kehidupan yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan Indonesia. Poin berikutnya yaitu fungsi ideologi negara. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi Indonesia karena sebagai masyarakat yang majemuk seringkali kita mengalami perpecahan antar suku. Kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberikan gambaran cita-cita bangsa sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi national and character building berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Poin berikutnya yaitu pandangan hidup ideologi negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lainnya. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing atau individu. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.
Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu juga kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.